Halo guys, halo, selamat siang. Sekarang Travel berada di Hanamaru Japanese Food, betul ya? Benar. Ini dengan Chef Budi langsung, dengan Kakak Dede. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang Hanamaru yang sudah legend banget di Lampung. Siapa duluan nih? Chef. Saya. Oke, begini ya. Hanamaru ini tempat yang baru. Betul. Sekarang kita udah pindah. Tapi dahulu kala. Tahun berapa itu Chef kira-kira? Itu saya pertama kali masuk ke Lampung itu tahun 2000, sekitar 2004-2005 ya. Sebelum pandemi jauh ya, makanya kita sebut legend gitu ya. Benar. Terus? Dan saya adalah yang membuat restoran Jepang yang istilahnya proper, yang real Japanese di Lampung. Pertama berarti ya. Pertama. Oke. Dulu sempat ada restoran Jepang. Mungkin orang-orang Lampung tahu lah. Cuman kalau menurut saya dia tulisannya makanan Jepang, tapi dia nggak full konsep Japanese food. Jadi ini adalah the first concept in Japanese all gitu ya? ya? Bener. Really proper Japanese. Yang apa yang seharusnya gimana makanan Jepang itu kita ya. Dari kategorinya, kriterianya apa gitu Chef? Kalau dibilang itu proper benar-benar restoran Jepang? Restoran Jepang adalah kita lumayan komplit ya. Kita contohnya ada sushi, sashimi, teriyaki, katsu, yang ini shabu-shabu semua. Pokoknya rata-rata yang mayoritas orang yang bisa diterima. Kadang-kadang kan makanan Jepang juga ada yang rasanya ekstrim ya guys. Betul. Tapi kalau yang emang bisa diterima sama itu, yang itu saya ada. Kita ada semua ya. Nah, itu tahun 2005. Setelah itu Chef? Setelah itu kita pindah karena waktu itu dulu belum di sini, itu masih di itu dulu ada, kita pertama kali buka adalah di Jalan Raden Intan. Oh iya. Tapi sekarang bangunannya udah nggak ada karena udah ada proyek lain di sana. Jadi saya pindah. Saya buka di Jalan Diponegoro waktu itu. Jadi Jalan Diponegoro itu seberangnya pintu keluarnya Marco Polo lah. Oh iya. Kan ada tikungan Swiss Bell. Betul. Nah, ini saya lurus sedikit di ya? sebelah kanan. Iya. Itu tadinya gedung kita sendiri. Setelah itu, nah itu baru benar-benar saya leluasa benar-benar ngembangin. Apa namanya? Karena yang tempat yang lama itu saya kecil. Jadi ya masih terbatas lah, limited lah dengan apa yang bisa saya sediakan. Nah, tapi yang pas yang emang di Diponegoro itu benar-benar kita all out Japanese. Benar-benar proper. Kita punya tatami room segala macam. Berarti ya. Dan cuma kita lah satu-satunya di Lampung saat itu. Dan sekarang pindah ke sini. Kita pindah ke Jalan Diponegoro sekarang. Diponegoro. Singosari nomor 6. Jadi sekarang ada di Jalan Singosari nomor 6. Lebih luas lagi ya sepertinya ya. Betul sih, tapi ini homey banget, maksudnya di jalan di daerah-daerah jalan utama gitu, tempat juga nyaman. Iya, kita kan sebisa mungkin ya, biar orang yang makan kalau makanannya bagus, pertama dilihat oleh mata sudah bagus. Setelah dicicip enak banget. Dan setelah selesai makan pun kita masih bisa ngobrol karena tempatnya nyaman. Itu nyaman buat meeting, enak juga nih guys. Nah Chef, untuk makanan best seller di Hanamaru sekarang ini apa sih biasanya? Untuk best seller ini tetap kita sushi roll ya. Sushi roll ya? Ya. Karena kita yang terpercaya dan langganan kita dari semua langganan juga kita menyediakan emang yang benar-benar kayak untuk daging ikannya segala macam itu benar-benar semua yang emang Japanese, yang buat sashimi. Untuk pangsa pasar orang-orang di Lampung sendiri nih Chef, kan nggak semuanya ada yang suka makanan Jepang, tapi ada juga betul suka banget. Itu gimana Chef? Kalau yang suka banget pasti udah jadi langganan. Pasti balik lagi. Pasti balik lagi gitu. Cuman untuk yang baru sekedar suka atau baru belajar makanan Jepang, saya sarankan karena makanan Jepang itu gimana ya, unik. Freshness is everything. Untuk sushi dan sashimi-nya ya, freshness is everything. Kesegarannya. Kalau yang emang pengen belajar makan Jepang,
coba makannya di sini deh kalau menurut saya. Langsung enak tagihannya ya. Enggak, bukan cuma soal ketagihannya. Karena kalau misalnya nih, Bang Dek, makan pertama kali, mau makan makanan Jepang. Sekalinya makan, contohnya nggak enak. Mindset Bang Dek apa? Makanan Jepang nggak enak gitu nantinya. Padahal begitu kan? Iya. Padahal itu seharusnya enak gitu. Cuman mungkin belum ketemu restoran yang emang nggak proper aja. Nah guys, sebenarnya makanan Jepang itu tidak hanya ikan ya Chef ya. Oh banyak. Apa aja sih ingredientnya? Bisa aja ayam bisa ya? Ayam ada, daging ada, beef. Cuman kalau daging biasanya beef ya. Iya. Kita di Jepang jarang makan kambing, nggak pernah kita makan kambing. Ya beef, ikan dan bahan-bahan seafood ya, udang segala macam. Jadi ada juga orang-orang yang nggak makan seafood bisa juga makan ayam. Oh ada. Jadi kita bervariasi ya. Untuk vegetarian pun kita ada. Nah, untuk orang-orang vegetarian. Oke, kelebihan Hanamaru Japanese food dibanding dengan restoran sejenis apa nih? Pertama ya, kalau saya nggak bilang kelebihan, tapi itu karena saya passion. Saya suka makan enak. Saya ngerti makanan Jepang karena saya pernah tinggal di Jepang dan bekerja di Jepang sebagai sushi chef juga. Nah, langsung chefnya langsung boyong ke sini. Di Amerika, di Jepang, saya udah bikin sushi itu dari tahun 1996 sekitar. Jadi ya udah lebih dari setengah hidup saya lah ya saya jadi sushi chef. Ya, jadi dan saya juga waktu itu semua yang ngajarin saya, tempat saya kerja adalah benar-benar yang mengerti, yang proper. Oke. Nah, kali ini yang perwakilan dari sosialita wanita womanpreneur. Wonder Woman, womanpreneur, ibu rumah tangga semua dikumpul di sini. Kenapa sih harus ke sini? Pelanggan. Orang-orang yang belum nyicip juga kenapa harus ke sini? Oke, biasanya kan kita sebagai wanita itu menampilkan hidup sehat, hidup sehat, healthy food ya. Yes. Dan saran aku sih memang untuk makanan Jepang itu lebih bagus untuk kita wanita-wanita. Karena apa? Banyak banget sih gizinya, kayak nggak usah jauh-jauh. Aku tuh orangnya yang makanku banyak tapi tetap bodinya bagus. Ya, aku kebanyakan sih makan Tapi emang iya kok guys. Ya jadi memang healthy food itu memang important sekarang ya, memang penting sekarang. Apalagi buat perempuan juga. Ya maaf nih, saya potong bentar Bang ya. Kan itu jadi penelitian di Jepang waktu itu. Kenapa orang-orang Jepang rata-rata pertama pinter, IQ mereka tinggi-tinggi orang Jepang. Dan pada panjang umur. Kalau kita ke Jepang tuh di kampung-kampung kita lihat nenek-nenek, kakek-kakek yang istilahnya sampai 90, 100 masih aktivitas. Jadi orang waktu itu emang sempat ada penelitian dari negara-negara bule lah, kenapa gitu kan? Ya intinya satu, pola makan dan pola hidup memang mereka. Nah guys, gua kan pernah ke Jepang. Saya pernah di Jepang 1 bulan cuman. Saya 1 bulan. Jadi sekarang tuh nggak perlu jauh-jauh ke Jepang kalau mau makan makanan Jepang. Cukup di Lampung juga ada dan expert banget rasanya juga nanti mau kita buktiin ya seenak apa sehingga kita tidak perlu ke Jepang lagi. Betul kan Jen? Benar. Terus tapi abis cobain jangan langsung ketagihan ya nanti. Terus biasanya sih ini rata-rata orang-orang teman-teman ini kadang-kadang kan karena tidak familiar dengan Japanese food. Jadi mau nyoba mungkin takut mahal, mau nyoba takut nanti gak cocok di lidah. Nah, sarannya bagaimana nih Chef? Sarannya buat mereka yang belum pernah coba sama sekali. Sarannya ngobrol-ngobrol lah sama kita. Maksudnya kalau kesini ngobrol aja sama saya biasanya ada di sini sama Dede Chan atau sama waitress kita juga mereka, Mbak, saya baru pertama kali mau nyobain makanan Jepang. Bisa rekomendasi. Kita kasih jangan yang terlalu ekstrim ya. Jangan, nanti kita yang akan nanya, Ibu atau Bapak, emang sukanya apa sih? Saya sukanya misalnya, saya sukanya steak. Kita cari nanti kita yang kasih suggestion. Oh, jadi kayak saya sukanya ayam. Ayam. Berarti nanti kita cari di dalamnya ayam. Bisa begitu kan? Iya. Itu akan membuka pintu yang istilahnya yang kamu tuh bakal nggak nyesel loh. Misalnya Bang Der, wah saya nggak pernah makan biasanya nih, misalnya saya cuma makan ayam goreng. Iya. Saya keluarin ikan mentah. Kaget. Betul.
Nah itu yang mungkin mereka beranggapannya bahwa kalau Japanese food selalu ekstrim seperti itu makannya. Enggak ya, itu buat orang-orang yang sudah tingkatannya tinggi lah ya. Yang betul-betul mencari yang healthy food yang betul-betul fresh. Nah ini challenge-nya ini. Gitu. Iya, tapi ya namanya saya bekerja, saya belajar makanan Jepang. Saya bekerja di restoran Jepang, istilahnya dulu sempat yang top of the top di Amerika. Saya pun sebagai chefnya dan rasa saya tetap orang Indonesia. Jadi saya bisa combine hal barang-barang Jepang segala macam yang cocok di lidah Indonesia. Sama lidah saya juga miso. Jadi kadang-kadang kalau terlalu yang Eropa itu malah nggak cocok, tetap rempah-rempah kita yang cocok. Jadi bisa di-combine ya chef ya? Bisa. Kita banyak menu-menu yang emang tetap Japanese food karena semua bahan-bahan yang kita pakai itu bahan-bahan Jepang. Tapi tetap sesuai selera kita. Guys, kita mau coba cicip dulu nanti ya, nanti gue ceritain betapa uniknya dan enaknya makanan di Hanmaru Japanese food. Oke? Bye.